Annelies Melema. Mingke. Mingke saja. Aku pribumi. Kowe iki bocah terpelajar. Siswa HBS. Kenapa tinggal serumah sama Nyai? Gude. Hah? Dasar bocah edan. Ibu kok pribumi? Jowo. Aku gak gelem dadi Indo. Aku kepengen koyo mama. Pribumi. Kasihan perempuan-perempuan Belanda itu, An. Malu mereka atas kecantikanmu. Mas, kamu apa buka-buka, Mas? Wis gak jauh maneh kowe. Api eleke menungso. Gumantung carane ngerampungi masalah. Saya hanya ingin jadi manusia bebas, Bu. Tidak diperintah. Dan tidak juga memerintah, Bu. Siapa kasih kowe izin datang kemari, monyet? Iketan perkawinan yang sah. Kowe orang yang paling diuntungkan dalam kasus kematian Herman Melema. Kita akan menjadi pribumi pertama yang melawan pengadilan kulit putih. Apakah perbudakan Eropa? Kita yang jujur tuh. Mas, apa kau akan lari dari kami? Secara hukum, kalian berdua sudah tidak punya hubungan lagi dengan Annelies. Annelies punya wali di Amsterdam. Saya adalah suami Annelies yang sah di Mahkamah Agama. Saya menggeser dari perkara yang bukan lagi menyerangku, tapi Eropa kontra pribumi. Siapa yang menjadikan saya guni? Beruntung sekali umur beliaku berada di sana. Halo semuanya, selamat pagi. Semoga hari kita selalu diberi kebahagiaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rangga Ditya Livar dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya ingin mereview atau mengkritik film yang cukup terkenal, yaitu Bumi Manusia. Siapa yang tidak tahu film Bumi Manusia? Film Bumi Manusia ini adalah film garapan rumah produksi Falcon Pictures yang diadaptasi dari novel berjudul sama karya Pramudia Anantanur. Film Bumi Manusia mengisahkan awal pada abad ke-20 di mana Indonesia masih berada di bawah penjajahan Belanda. Film yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo ini bersama Salman Aristo sebagai penulis skenario ini bercerita tentang dua manusia yang merambut cinta. Namun, mereka harus menghadapi tatanan sosial yang berlaku pada masa itu. Tatanan sosial berdasarkan golongan, di mana para penjajah dapat menempati kelas sosial yang paling tinggi, sedangkan warga pribumi hanya dipandang sebagai kelas rendahan. Mingke nama panggilannya, seorang pribumi yang belajar di HBS, Hogere Burger School, alias sekolah menengah umum untuk kaum Belanda dan para priai. Di masa-masa remajanya, ia jatuh cinta pada Annelies, gadis cantik yang kekanak-kanakan, putrinya Ontosoro dan Herman Melema. Kisah cinta Mingke dan Annelies tumbuh di antara sekian banyak permasalahan sosial dan ketidakadilan di masa penjajahan Belanda. Lahir dari jari sastrawan Pramudia Anantanur lewat buku Bumi Manusianya. Tentu Bumi Manusia tidak hanya berpusat pada kisah cinta. Ada juga perjuangan Nyai Antosoro, istri simpanan Herman Melema itu yang dipandang miring oleh masyarakat karena dikenal dengan sebutan Gundi. Tapi kemudian belajar menjadi pengusaha ulung, yaitu Soreto. Bumi Manusia juga menjadi fase ketika kesadaran Mingke terhadap rasa kebangsaan dan kemanusiaannya bangkit lewat pertemuan dan benturan dengan berbagai sosok.
39 tahun sejak bukunya rilis. Kemudian sempat dilarang beredar di era Orde Baru. Kemarin cerita Mingke ini muncul di layar kaca atau layar lebar. Nah, Bumi Manusia diadaptasi ke dalam film yang digarap oleh sutradara Hanung Bramantyo. Indonesia tentu telah berubah. Hal itu juga seperti mendorong perbedaan dari segi penyajian serta pengemasan cerita ke dalam sebuah media baru. Dari buku ke film, sepanjang sejarah adaptasi beda wahana, misalnya dari buku ke film, bukan perkara mudah untuk bisa memudahkan secara penuh cerita atau elemen. Nah, saya akan ceritakan sinopsisnya dari film Bumi Manusia. Nah, sebelumnya kenapa Mingke ini dapat bersekolah di Bulgare Harga School itu? Nah, Mingke ini mendapatkan privilege tersebut karena ia merupakan bangsawan pribumi yang pandai. Nah, melihat kondisi di sekitarnya, Mingke pun gelisah melihat nasib pribumi lain yang tertindas. Ia pun mencoba untuk memperjuangkan nasib pribumi melalui tulisan. Nah, sosok Mingke ini disebut Pramudia karena terinspirasi dari Tirto Adi Surjo, penulis surat kabar berbahasa Melayu pertama di Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Pers Nasional. Berlatar di Surabaya, latar filmnya dibuat seperti zaman pendudukan Hindia Belanda sekitar tahun 1898. Pada suatu hari, Mingke ini bertemu dengan Annelies. Annelies adalah anak dari Nyai Ontosoro dengan tuannya Herman Melema, pemilik perusahaan Roderich Buitenzorg. Mingke dan Annelies jatuh cinta. Pada masa itu Nyai dianggap sebagai perempuan yang tidak memiliki norma kesusilaan karena statusnya sebagai istri simpanan, Gundi. Sadar dengan statusnya, Nyai Ontosoro pun berusaha keras untuk belajar agar bisa diakui sebagai manusia. Hubungan Mingke dan Annelies pun mendapat tolakan dari berbagai pihak, terutama ayah Mingke yang baru saja diangkat sebagai bupati. Polemik tentang hubungan keduanya pun muncul lagi ketika kebahagiaan Mingke dan Annelies direnggut oleh hukum bangsa kolonial. Cerita film Bumi Manusia menjadi rumit karena berbedanya latar belakang antara Mingke dan Annelies. Dihadapi oleh kasus ayahnya yang meninggal di tempat hiburan malam, ayahnya Annelies. Nah, otomatis berlanjut di pengadilan. Di pengadilan ini karena pengadilan hukum kolonial sebagai pribumi ditindas. Kasusnya ayahnya Annelies yang meninggal, tetapi hakim malah membahas seperti latar belakangnya Ontosoro atau latar belakang si Annelies, seperti itu. Jadi keluar konteks istilahnya. Nah, saya akan membahas, saya akan sedikit mengkritik dari film ini. Nah, pertama, Annelies ini diperankan oleh Mawar Eva De Jong. Terus Mingke diperankan oleh Iqbal Ramadan. Dari Nyai Ontosoro oleh Syaine Febrianti. Herman Melema, orang tua dari Annelies, diperankan oleh Peter Stark. Dalam konteks ini memang usaha Hanung untuk membumikan kisah Bumi Manusia ini patut diapresiasi, namun dengan sejumlah catatan. Meski
sudah lengkap menghadirkan alur cerita serta karakter-karakter, diantaranya momen pertemuan Annelies dan Mingke, kekaguman Mingke pada Nyai Ontosoro, diskriminasi terhadap pribumi hingga perlawanan di pengadilan kulit putih. Hanya saja, menurut saya, film ini tidak menargetkan pasar lebih luas, khususnya generasi milenial. Harus mengorbankan beberapa hal, diantaranya gejolak batin di balik kisah tokoh-tokohnya. Bahkan durasi film yang mencapai 3 jam nyatanya tidak cukup memenuhi seluruh elemen. Cukup patut diakui, Bumi Manusia lebih ringan dan sederhana di layar lebar. Kompleksitasnya masalah dan adegan dalam buku dilepaskan dari penggambaran di filmnya. Misalnya cara pikir dan pandang Mingke yang berubah dari semula menganggap Eropa hebat dan kemudian berubah melihat pribumi yang sebenarnya memiliki kemampuan tak terkalahkan. Pemilihan aktor Iqbal Ramadan untuk menarik minat penonton milenial mungkin berhasil, namun ia belum sanggup menghadirkan sosok Mingke-nya ini sebagai karakter pemuda pergerakan secara sempurna. Iqbal dalam beberapa adegan seperti hilang arah dengan mata yang belum mampu menyampaikan gejolak emosi dalam sosok. Sebaliknya, Mawar Jejong terbilang cukup baik membawa karakter Annelies yang masih menjadi catatan. Karakternya yang kekanak-kanakan dan manja masih kurang tereksplorasi. Mawar bisa saja terbantu dalam eksplorasi karakter itu saat berjumpa Mei Marais yang berkunjung ke rumah bersama Mingke dan Jen, namun adegan itu dibuang dalam versi filmnya. Sementara itu Nyai Ontosoro yang diperankan Sheina Febrianti patut diapresiasi, terlebih dalam momen ia menjalani pengadilan kulit putih dan diperlakukan sebagai masyarakat kelas ketiga. Nah, disayangkan sekali banyak gejolak dan kisah hidup Nyai Ontosoro tak diceritakan lebih dalam. Misalnya saat Nyai begitu membenci sang ayah karena menjualnya kepada seorang pengusaha Belanda demi jabatan. Juga sang ibu yang dianggap tak berupaya keras membela dirinya. Betapa pergolakan itu sebenarnya memiliki korelasi emosi yang begitu besar dengan adegan penutup ketika mereka kalah dalam pengadilan dan harus melepas Annelies ke Belanda. Selebihnya karakter-karakter seperti Herman Melema, Janta Daperse, atau Panji Darman, Robert Melema, ayah dan ibu Mingke terasa tepat. Dari sisi sinematografi, film ini menghadirkan situasi kehidupan masa kolonialisme cukup berhasil. Hanung pun sebagai sutradara cukup berhasil menciptakan adegan pembuka dengan menghadirkan arsip asli kehidupan masa kolonialisme dengan narasi yang disampaikan Mingke persis seperti buku. Nah, balik itu masih ada beberapa catatan teknis, khususnya pemilihan warna yang terlalu mencolok. Demikian pula beberapa bagian CGI yang masih ketara, terutama saat menampilkan gambar kapal pesiar. Secara keseluruhan, film Bumi Manusia ini bisa dinikmati. Setidaknya, usaha dari sutradara mengadaptasi Bumi Manusia dengan segala persoalan menerjemahkan buku ke medium film bisa dikatakan cukup berhasil. Sekian teman-teman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.